Kalau ngomongin soal kerjaan di masa depan, semua orang pasti ngomongin soal data science. Dan dari feedback yang saya terima video sebelumnya, saya ingin share beberapa tips untuk bekerja di bidang data science. Terutama, bagaimana transisi dari bidang lain ke bidang data science, yang mungkin gampang atau susah. Kalian bisa simpulkan sendiri. Sebelum kita mulai, jika kalian baru di channel ini, please subscribe, di mana kita bakal ngomongin segala macam isu-isu tentang data science dan AI dalam bahasa Indonesia. Profesi lain seperti software engineering, accounting, finance, dan lain-lainnya memiliki fokus tunggal dan biasanya lebih stabil. Sudah ada standar bisnis yang umum diketahui dan standar peraturan kurang lebih sama di mana-mana. Sebaliknya, data science itu 3 in 1. Kita memerlukan kombinasi bisnis, teknologi, dan matematika. Selain itu, profesi ini masih tergolong baru dengan banyaknya inovasi. Baru-baru ini, beberapa universitas dan lembaga pendidikan mulai membuka jurusan data science. Namun, sebagian besar mata pelajaran masih relatif tidak terstruktur dan teoritis. Ini adalah tantangan besar bagi banyak orang. Dari apa yang saya kumpulkan, ada banyak dari kalian yang saat ini sudah bekerja sebagai software engineer, project engineer, atau role bisnis atau role lainnya. Dan juga kalian sudah memiliki beberapa tingkat pendidikan lanjutan dan tertarik pada sesuatu belajar data science yang lebih praktis. Kita tidak mungkin mengcover semuanya dalam satu video pendek ini. Banyak banget. Saya akan ringkas garis besarnya dulu kali ini. Juga ingat bahwa menjadi data science itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Semoga tips yang saya akan berikan membantu kalian menjadi data scientist atau data science leader yang reliable dan performing di masa depan. Tips nomor 1, belajar coding. Ya, kita perlu coding. Tim IT itu hanya akan memberikan akses ke database. Tapi kita itu diharapkan melakukan transformasi data sendiri. Ini mungkin membingungkan bagi kalian yang berasal dari latar belakang non-IT, di mana data telah terstruktur dengan baik dan sudah diolah sebelumnya. Ada 2 bahasa coding yang perlu dipelajari. Pertama, SQL. Data science dimulai dengan data, dan SQL adalah bahasa umum di semua basis data. Kedua, Python. Ini adalah bahasa pemrogramming yang banyak kegunaannya dan punya banyak library untuk data science seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan TensorFlow yang biasa diajarkan dan digunakan sebagai bagian dari proyek data science. Tips nomor 2, belajar matematika. Ya, matematika itu adalah ilmu utama di balik data science. Saya pernah bekerja dengan seorang data analis yang melakukan analisis kuantitatif dan menggunakan sampel 50 data point saja. Ya, data scientist tidak akan menganalisa data ini karena tidak ada statistical significance. Pada kenyataan, tidak semua data science itu membutuhkan pengetahuan matematika yang benar-benar mendalam. Banyak algoritma sudah tersedia dalam data science package dalam bahasa pemrograman. Namun, kalian perlu memahami dasar-dasar matematika. Dan juga dengan berbagai framework yang mengukur model akurasi dan prediksi.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ilmu matematika perlu dibantu dengan teknologi yang ada. Agar teori matematika yang kita punya bisa diaplikasikan untuk keperluan bisnis, kita perlu mendeploynya ke suatu teknologi. Misalnya, MLOps yang biasa dipakai oleh tim data science. MLOps ini sebenarnya kan algoritma matematika yang dideploy dengan tools yang tepat agar bisa digunakan dengan baik dan benar. Matematika yang tidak diaplikasikan hanyalah teori belaka. Data scientist mengaplikasikan teori yang ada jadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi proses bisnis perusahaan. Tips nomor 3, belajar bisnis. Data science bukanlah profesi matematika atau teknologi yang berhubungan dengan bisnis. Data science pada dasarnya adalah profesi bisnis yang berhubungan dengan matematika. Data scientist diharapkan untuk kerja sama dengan bisnis dan memecahkan masalah mereka. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari kerangka kerja bisnis seperti 4Ps, Product, Price, Place, Promotion, Plotters, 5 Forces, dan sebagainya. Selain itu, kita perlu memahami UX and UI design, change management, project management, requirement gathering, dan masih banyak lagi. Jadi, jika kalian ingin menerapkan data science secara efektif dan membuat perbedaan dalam organisasi, kita perlu belajar bisnis. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan bahas beberapa area ini secara lebih mendalam. Tapi saya ingin mendengar lebih banyak dari kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe agar kita bisa ngomongin terus tentang data science dan AI. See you next time.